Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1411 sampai bab 1415. Ye Chong bertanya-tanya, bagaimana pihak lain mengambil tas informasi ketika ada begitu banyak orang? Mungkinkah pihak lain dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam kerumunan yang begitu padat? Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, Ye Chong tidak panik, dan membawa Pan Wei langsung ke kereta bawah tanah. Stasiun ini adalah stasiun besar, dan waktu tinggal kereta bawah tanah akan sangat lama. Dan ada banyak orang yang turun di halte ini, dan setelah melewati halte ini, orang akan semakin sedikit. Sudah banyak kursi kosong di subway. Setelah Ye Chong dan Pan Wei naik kereta bawah tanah, mereka duduk. Pan Wei bertanya, "Kakak Ye Chong, apakah kita hanya duduk di kereta bawah tanah? Mengapa kita tidak menangkap orang yang membawa tas informasi itu?" Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu saja di sini. Dia bisa tidak melarikan diri, dan saya yakin dia pasti akan naik kereta." Pada saat ini, suara Zhu Jiayin datang dari earphone yang mereka kenakan. Tas informasi telah dipindahkan, naik kereta bawah tanah, cepat, semua orang pergi di kereta bawah tanah. Ye Chong benar, dan kelima master dari saluran kedua itu tidak punya waktu untuk memikirkannya ketika mereka mendengar ini, dan tiba-tiba masuk ke kereta bawah tanah ketika kereta bawah tanah akan ditutup. Akhirnya, di saat-saat terakhir ketika pintu kereta bawah tanah ditutup, beberapa orang masuk ke dalam kereta bawah tanah. Saat ini, kereta bawah tanah melaju perlahan. Ye Chong melihat melalui jendela dan melihat lagi ke kursi tempat tas informasi diletakkan sebelumnya, dan sekarang kosong. Pihak lain jelas mengambil tas informasi saat kerumunan dalam kekacauan, dan kemudian kembali ke kereta bawah tanah. Namun, pihak lain tidak tahu bahwa pelacak yang sangat canggih ditempatkan di tas informasi. Bahkan saat dia naik dan turun kereta bawah tanah, dia bisa mendeteksinya. Kalau tidak, dia benar-benar akan dimainkan oleh pihak lain. Meski banyak orang turun di perhentian terakhir, masih banyak orang yang naik kereta. Dengan begitu banyak orang, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang baru saja mengambil tas informasi itu. 5 master di lorong kedua juga berpura-pura menjadi penumpang biasa. Berjalan di lorong kereta seolah-olah tidak terjadi apa-apa, diam-diam mencari orang-orang yang mencurigakan. Salah satu dari mereka melewati Ye Chong dan sedikit mengangguk pada Ye Chong. Ketika Ye Chong melihat orang-orang ini, dia mengutuk dalam hati, sekelompok idiot. Dia tahu bahwa kelima orang ini telah sepenuhnya terungkap. Jika tidak ada tempat duduk di dalam mobil, bisa juga dikatakan sedang mencari tempat duduk di dalam mobil. Tapi sekarang banyak sekali kursi di dalam mobil. Jika Anda penumpang biasa, Anda bisa duduk begitu saja saat melihat kursi yang begitu banyak. Oleh karena itu, mereka tampak normal, tetapi sebenarnya tidak normal sama sekali. Siapapun dengan mata yang tajam akan tahu apa yang mereka cari. Jelas, Saudari Hua juga memikirkan masalah ini. Dia memakai earphone, memberitahu kelima orang itu untuk tidak mencari para penculik, tetapi duduk dan berhenti dengan tenang, menunggu langkah pihak lain selanjutnya. Setelah sekitar 7 menit, kereta bawah tanah telah mencapai perhentian berikutnya. Ketika pintu kereta bawah tanah terbuka, Saudari Hua segera berkata, "Para penculik turun, cepat, tindak lanjuti." Dan 5 master dari lorong kedua semuanya berdiri dengan cepat, ingin bergegas keluar dari kereta bawah tanah untuk menemukan para penculik. Pan Wei bertanya pada Ye Chong, "Kakak Ye Chong, haruskah kita turun juga?" Kejar penculik itu, Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Duduklah, itu semua tipuan para penculik, kita abaikan saja, dia pasti akan pergi ke terminal pada akhirnya." Pan Wei mengangguk, percaya pada Ye Chong. Ketika kelima orang itu hendak turun dari bus, Sister Hua sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." 2 orang keluar dari mobil, dan 3 orang tetap di dalam mobil, sangat bingung.
Tidak mengerti mengapa ini terjadi, namun, sekarang adalah waktu yang mendesak untuk misi, dan mereka semua telah menerima pelatihan profesional. Jadi mereka tahu bahwa sekarang, mereka harus mematuhi perintah dengan ketat. Jadi, 3 orang tetap di dalam kereta sementara 2 lainnya turun dari kereta. Setelah turun dari kereta, mereka berada di peron dan langsung mencari orang-orang yang mencurigakan. Kemudian, lampu merah di pintu menyala, dan sirene berbunyi saat kereta ditutup. Dan ketika pintu kereta setengah tertutup, Saudari Hua menunjukkan bahwa penculik mengambil kesempatan untuk naik kereta bawah tanah lagi. Namun, 2 anggota tim yang sudah turun dari bus tidak mengikuti dan diisolasi di peron. Ternyata ini memang tipuan si penculik. Dia naik kereta bawah tanah di saat-saat terakhir dan kehilangan 2 anggota tim. Untungnya, Sister Hua memiliki pandangan jauh ke depan dan pengalaman yang kaya. Dia sudah mengira hal seperti itu akan terjadi, jadi dia meninggalkan 3 anggota tim di dalam mobil. Baru pada saat itulah semua orang mengerti betapa benarnya perintah Saudari Hua. Zhu Jiayin ada di samping, dan diam-diam memuji di dalam hatinya, Saudari Hua benar-benar berpengalaman. Jika itu aku pasti akan kehilangan kelima orang itu, dan aku telah belajar trik lain. Awalnya, ada 5 orang lagi selain Ye Chong dan Pan Wei. Para penculik mengikuti, dan sekarang hanya tersisa 3. Untungnya, para penculik masih berada di dalam kereta bawah tanah. Saudari Hua mengatur agar kedua anggota tim di peron turun dari kereta bawah tanah dan mengikuti mereka. Adapun serangkaian perubahan ini, Ye Chong tidak peduli. Masih memeluk bahunya, duduk santai di kereta bawah tanah. Pan Wei berada di pinggir lapangan, dan mau tak mau mengagumi. Saudari Hua sangat pintar, tapi kakak Ye Chong, kamu bahkan lebih pintar. Setelah itu, kereta bawah tanah datang ke stasiun berikutnya. Setelah pintu kereta bawah tanah terbuka, para penculik kembali keluar dari mobil. Dengan pengalaman sebelumnya, semua orang berhati-hati kali ini. Kemungkinan besar penculik akan mengulangi trik yang sama dan kembali ke kereta bawah tanah pada saat terakhir menutup pintu. Namun, ada kemungkinan juga penculiknya tidak kembali ke kereta bawah tanah. Hal ini menimbulkan masalah pada Suster Hua. Mana yang akan dipilih para penculik? Itu semua mungkin. Saat ini, Sister Hua merasa sedikit menyesal. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mengatur lebih banyak orang. Jika ada cukup orang, itu akan cukup baginya untuk dibagikan. Tapi sekarang hanya tersisa 3 orang. Jika perkiraannya salah, mereka akan sangat pasif. Tujuan para penculik adalah untuk mengkonsumsi semua orang yang mengikuti mereka dengan naik turun seperti ini. Sister Hua berpikir sejenak dan berkata, 1 orang turun dari kereta, 2 lainnya sedang menunggu di kereta bawah tanah. Akibatnya, ketika pintu kereta bawah tanah ditutup, kali ini para penculik bahkan tidak naik kereta. Sekarang, hanya ada 1 orang yang tersisa, mengikuti penculik di peron kereta bawah tanah. Pan Wei buru-buru berkata, tidak baik, Saudara Ye Chong. Apa yang harus dia lakukan jika dia tidak naik kereta bawah tanah? Ye Chong masih menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak ada masalah, kami akan menunggu di terminal. Dalam situasi saat ini, Ye Chong, Pan Wei, dan 2 anggota tim sudah naik kereta bawah tanah pertama, menuju pertempuran berikutnya. Dan kereta bawah tanah berikutnya, masih ada beberapa menit lagi untuk memasuki stasiun. Jika penculik meninggalkan stasiun kereta bawah tanah sekarang, hanya akan ada 1 anggota tim yang mengikuti, dan mereka akan sangat pasif. Situasi saat ini adalah demi kepentingan terbaik para penculik. Jika penculik terus menunggu di stasiun kereta bawah tanah sampai kereta bawah tanah berikutnya tiba, 2 anggota tim lagi akan bergabung. Tapi apakah penculiknya benar-benar bodoh? Biasanya, penculik pasti akan meninggalkan stasiun kereta bawah tanah. Namun, apa yang Sister Hua dan yang lainnya tidak duga adalah bahwa penculik itu benar-benar bodoh, menunggu di peron kereta bawah tanah untuk kedatangan kereta bawah tanah berikutnya. Beberapa menit kemudian,
Kereta bawah tanah berikutnya datang. Penculik naik kereta, dan anggota tim yang mengikutinya juga naik kereta. Saudari Hua tidak mengerti apa yang akan dilakukan penculik ini. Dia telah mengusir sebagian besar orang, jadi mengapa dia kembali? Anggota tim yang semula mengikuti para penculik masuk ke dalam mobil, ditambah 2 anggota tim lainnya yang terlempar dari halte pertama. Kini ada 3 anggota tim yang mengikuti para penculik di kereta bawah tanah ini. Inisiatif kembali ke Saudari Hua, dan 2 anggota tim yang satu mobil dengan Ye Chong turun di perhentian berikutnya, yang merupakan perhentian ketiga terakhir. Di sana mereka menunggu untuk bertemu dengan awak kereta berikutnya. Setelah melewati stasiun ini, hanya Pan Wei dan Ye Chong yang tersisa di kereta bawah tanah pertama. Ye Chong masih duduk di sana dengan tidak tergesa-gesa, dia bertekad untuk duduk sampai akhir waktu. Setelah kedua anggota tim turun dari kereta bawah tanah, mereka menunggu kurang dari 10 menit sebelum kereta bawah tanah berikutnya datang. 3 anggota tim dan penculik semuanya ada di dalam mobil ini, Saudari Hua memerintahkan kelima anggota tim, tidak peduli apa yang dilakukan si penculik. Kedua anggota tim di luar tidak perlu masuk ke dalam mobil, tunggu saja di luar, dan ketiga anggota tim di dalam kereta bawah tanah juga tidak perlu pindah. Para penculik masih belum turun dari kereta bawah tanah. Namun, untuk berhati-hati, dia tetap melakukan tindakan pencegahan. Saudari Hua benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan si penculik. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan para penculik, ada orang di kedua sisi. Setelah kereta bawah tanah tiba di stasiun, pelacak menunjukkan bahwa para penculik turun dari kereta bawah tanah, dan kemudian ketika kereta bawah tanah ditutup, para penculik masuk ke pintu kereta bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Para penculik ada di stasiun ini, dan mereka naik lagi dan lagi. Saudari Hua mencibir, karena di perhentian ini, tindakan para penculik sama sekali sia-sia. Tata letak asli Sister Hua tidak berubah. Di kereta bawah tanah, masih ada 3 anggota tim yang mengikuti para penculik. Selama periode ini, meskipun ketiga anggota tim mengamati dengan sekuat tenaga, mereka sama sekali tidak menemukan jejak para penculik. Selanjutnya, adalah perhentian kedua dari belakang. Setelah melewati stasiun ini, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun terminal Suidihu. Saudari Hua berpikir dalam hatinya bahwa dia akan mencapai terminal. Penculik menggunakan begitu banyak rangkaian ekstasi untuk naik dan turun. Jika penculik benar-benar duduk di terminal, triknya tidak mungkin lagi dilakukan. Jadi, ini adalah kesempatan terakhir bagi para penculik. Dan, kemungkinan besar, para penculik akan meninggalkan stasiun kereta bawah tanah di stasiun kedua dari belakang. Oleh karena itu, Saudari Hua memutuskan dalam benaknya bahwa di stasiun ini, ketiga anggota tim ikuti penculik keluar dari mobil. Bagaimanapun, mereka sudah mengetahui perilaku penculik. Anggota tim yang terlempar sebelumnya semuanya karena mereka berada di peron, mencari jejak penculik, dan mereka tidak menunggu di pintu untuk naik bus seperti penculik. Jadi setelah penculik naik mobil tiba-tiba, mereka tidak punya waktu untuk mengikuti. Tapi kali ini, Sister Hua memberitahu 3 anggota tim yang tersisa untuk tidak mencari penculiknya, tetapi menunggu di pintu. Selama penculik naik ke mobil, mereka akan mengikuti masuk ke dalam mobil. Dengan cara ini, keterampilan ketiga anggota tim cukup lengkap untuk mengikuti penculik kembali ke mobil. Dan jika penculik mendapatkan di mobil, akan lebih mudah, dan mereka dapat langsung mencegat di terminal. Di sini, Saudari Hua bertarung dengan kecerdasan dan keberanian dengan para penculik, sementara Ye Chong dan Pan Wei sedang duduk santai di kereta bawah tanah pertama, dan mereka hampir sampai stasiun Suidihu. Para penculik dan kereta mereka berhenti di stasiun, dan semuanya seperti yang diharapkan Sister Hua. Penculik keluar dari mobil, dan 3 anggota tim lainnya juga keluar dari mobil. Saat kereta bawah tanah hendak ditutup, para penculik naik kereta lagi. Sister Hua memberi perintah, dan ketika ketiga anggota tim hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba, tong sampah di belakang mereka meledak dengan ledakan.
Ledakannya sangat kecil dan tidak merusak kereta bawah tanah, namun mengejutkan ketiga anggota tim. Pada saat ketiga anggota tim tercengang, pintu kereta bawah tanah ditutup dan mereka pergi. Sepertinya semua ini adalah rencana para penculik. Setelah 4 perhentian, dia benar-benar terguncang, dan 5 pemain yang diatur oleh Sister Hua langsung menuju ke perhentian terakhir, Danau Suidihu. Saudari Hua mendengus, sungguh penculik yang cerdik. Dia segera mengatur agar 5 anggota tim turun dari kereta bawah tanah dan menuju Danau Suidi. Untungnya, saat ini Ye Chong dan Pan Wei sudah tiba di stasiun Suidihu. Keduanya berada di peron, menunggu dengan santai. Dari walkie-talkie, mereka sudah tahu bahwa para penculik telah meninggalkan semua orang dan sedang menuju Danau Suidi. Pan Wei tidak bisa tidak mengagumi. Kakak Ye Chong, kamu benar, penjahat besar ini memang sedang menuju terminal. Di sisi lain, Zhu Jiayin berkata kepada saudari Hua, aku akan membawa orang, dan bergegas ke tujuan sekarang, Danau Suidi, pergi ke sana dan hentikan dia. Sister Hua mengangguk. Ketika Zhu Jiayin hendak pergi, dia tiba-tiba menerima telepon dari Trovsky. Trovsky berkata, baiklah, tidak peduli trik kecil apapun yang kamu lakukan di saluran kedua, informasinya sudah menjadi milik kami. Meskipun kamu tidak tulus, itu tidak mempengaruhi 3 set gerbong kami untuk mendapatkan informasinya. Tangan, saya juga akan mengirimkan kembali barang-barang lama ini kepada Anda. Tetapi Anda harus cepat-cepat. Sekarang dia memiliki beberapa bom yang diikatkan ke tubuhnya. Anda punya waktu 1 jam. Datanglah sekarang. Akhirnya, Trovsky meninggalkan alamat digantung saja telepon. Saudari Hua, Zhu Jiayin dan yang lainnya sangat skeptis. Mungkinkah pihak lain benar-benar akan mengembalikan Wang Zhongyu? Namun, karena kita memiliki petunjuk, kita harus pergi. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, jika mereka tidak pergi, bukankah Wang Zhongyu akan dibunuh? Jadi saudari Hua segera mengatur agar Zhu Jiayin memimpin unit bergerak untuk menyelamatkan Wang Zhongyu. Adapun kereta bawah tanah, Ye Chong ada di sana, dan 5 anggota tim akan segera datang untuk mendukung mereka. Zhu Jiayin mengangguk, dan segera menuju alamat yang diberikan oleh Trovsky. Stasiun kereta bawah tanah Suidihu, kereta bawah tanah berikutnya akhirnya tiba. Kami sudah sampai di terminal, dan kebanyakan orang tidak akan sampai di stasiun ini kecuali mereka adalah orang yang datang untuk bermain. Hari ini adalah hari kerja, dan sangat sedikit orang yang datang untuk bermain. Jadi tidak banyak orang di kereta bawah tanah. Ye Chong, di sisi lain, duduk dalam posisi mencolok di peron, matanya menyapu semua orang yang keluar. Pan Wei berdiri di samping Ye Chong, meniru penampilan Ye Chong, menatap kerumunan yang meninggalkan stasiun, ingin melihat siapa orang jahat itu. Namun, lebih dari 20 orang turun dari mobil satu demi satu, dan tidak satu pun dari mereka terlihat seperti penculik, juga bukan dari Mao. Tak lama kemudian, seluruh kereta bawah tanah hampir dikosongkan, menyisakan 3 penumpang terakhir. Salah satu penumpangnya adalah seorang pria parubaya dengan lengan besar dan pinggang bundar, perut buncit, topi runcing menutupi separuh wajahnya, dan jaket besar yang tidak dikancingkan. Yang lainnya adalah seorang wanita, sekitar 30 tahun, dengan ombak besar, memakai headphone, mendengarkan musik, dan tas merah di tangannya. Ketiga penumpang itu lebih terlihat seperti anak-anak, berpakaian seperti siswa sekolah menengah dan membawa ransel. Karena tidak ada seorang pun di kerumunan tadi, penculiknya adalah salah satu dari ketiganya. Pan Wei berpikir dalam hatinya, kakak Ye Chong, jangan lihat itu, anak dan wanita itu seharusnya tidak. Dia menunjuk ke arah pria parubaya, saya pikir dia terlihat sangat celaka. Dia pasti orang jahat, pria. Ye Chong tersenyum sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda ingin keluar, Anda harus melewati Ye Chong terlebih dahulu. Mereka bertiga berjalan maju hampir berdampingan. Melihat ketiga orang ini sudah mendekati sisi Ye Chong, Pan Wei menarik lengan Ye Chong,
yang berarti dia ingin melakukan sesuatu pada pria paruh baya itu. Ye Chong tersenyum dan berjalan keluar. Namun, dia tidak pergi untuk menghentikan pria paruh baya itu, tetapi malah berhenti, kemungkinan besar, di depan anak itu. "Ini kamu," kata Ye Chong sambil tersenyum. Pan Wei awalnya berpikir bahwa anak ini akan ketakutan dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu bicarakan?" Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang ditanyakan anak itu adalah, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Terlebih lagi, Pan Wei bahkan lebih terkejut bahwa meskipun anak itu terlihat seperti remaja, suaranya sangat halus. Menilai dari suaranya, dia seharusnya berusia 30 atau 40 tahun. Ini benar-benar, anak ini, jantung Pan Wei berdetak kencang. Pada saat ini, wanita dan pria paruh baya di sebelahnya memandang Ye Chong, tidak tahu apa yang terjadi. Pan Wei berlari dan berkata kepada mereka berdua, "Bukan urusanmu, cepatlah." Keduanya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka buru-buru pergi dengan kepala tertunduk. Sekarang, seluruh peron kosong, hanya pria yang terlihat seperti anak kecil, Ye Chong, dan Pan Wei yang tersisa. "Bocah itu terkekeh. Aku tidak menyangka kamu cukup pintar, dan pada akhirnya kamu mengenaliku, jadi izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Bullstoy, dan aku dikenal sebagai Raja Hantu." Ternyata ini yang paling misterius dari ketiga gerbong tersebut. Raja Hantu, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Pan Wei tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Hantu Agung dengan 3 kereta akan terlihat seperti anak kecil. Mengatakan itu, Bullstoy melepas topi di kepalanya dan topeng penyamaran di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Baru pada saat itulah Pan Wei melihat bahwa dia memang dari Mao, dan dengan janggut panjang, dia pasti sudah cukup tua. Bullstoy terkekeh, dan berkata, "Aku tidak menyangka, kamu adalah orang pertama yang mengenaliku dari kerumunan." Ye Chong mengangkat bahu, "Aku juga baru tahu, untuk bisa berdiri di kerumunan yang ramai, itu yang secara acak bola-balik dan mencuri tas informasi mungkin hanya memiliki perawakan seorang anak. Jadi apa, siapapun yang telah melihat Raja Hantu saya akan mati, kalian berdua akan mati juga." Kata Bullstoy. Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan ancaman Bullstoy, dan bertanya, "Di mana informasinya?" Bullstoy terkekeh, lalu melemparkan ranselnya ke tanah. "Informasinya ada di sini, jadi mengapa tidak memberitahu kalian berdua? Lagi pula, kalian berdua akan mati, dan informasi itu pada akhirnya akan menjadi milikku." Ye Chong mendengus dingin, nada yang besar, "Biarkan aku bertemu denganmu Raja Hantu hari ini." Pada saat yang sama, Bullstoy terkekeh, melompat dengan keras, dan menyerang Ye Chong. Tinggi Bullstoy hanya setengah dari Ye Chong, dia berdiri tegak, tetapi dia tidak mencapai perut Ye Chong. Namun, kekuatannya sangat kuat, Ye Chong tidak berani gegabah saat memukul kepala Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong memusatkan perhatiannya dan mulai bertarung dengan Borster. Keduanya meninju daging dengan bang bang bang, dan Pan Wei di sebelahnya hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa memasukkan tangannya sama sekali. Baik Ye Chong dan Bullstoy sangat kuat, rupanya, Borster ini telah mencapai level puncak prajurit level Suan, dan dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari Ye Chong. Setiap kali mereka berdua bersentuhan, Ye Chong merasakan kekuatan yang kuat berdampak padanya. Selain itu, meski bertubuh kecil, Bullstoy bergerak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Ye Chong. Setelah puluhan putaran, Ye Chong benar-benar tertinggal. Tapi tiba-tiba, memanfaatkan kecerobohan Ye Chong, Bullstoy tiba-tiba menendang tubuh Ye Chong. Tendangan ini benar-benar menendang Ye Chong. Dengan bang, Ye Chong menabrak kaca kereta bawah tanah, memecahkan kaca, dan jatuh dari jalur. Bullstoy terkekeh, terlepas dari Pan Wei, dan melompat turun dari pecahan kaca. Keduanya bertarung lagi di lintasan. Pan Wei meraih ransel dan membawanya di tubuhnya, dan hendak pergi ke sisi lintasan untuk memeriksa situasi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menghentikan Pan Wei. "Tunggu sebentar, Nona Pan,
Saya adalah orang yang dikirim oleh Zhu Jiayin untuk mendukung. Bagaimana dengan mereka? Pan Wei berkata, mereka ada di sini sekarang, ayo pergi dan lihat situasi. Nona Pan, apakah Anda masih memiliki informasinya? Tugas terpenting kita sekarang adalah melindungi informasi tersebut. Berikan kepada saya akan segera mengambilnya kembali. Kata pria itu. Pan Wei khawatir tentang Ye Chong, jadi tanpa berpikir terlalu banyak, dia melepas tas punggungnya dan menyerahkannya kepada pria itu. Saat ini, Pan Wei tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu di sini sendirian?" "Oh, kebetulan saya sedang bertugas di dekat sini. Setelah menerima perintah, saya datang ke sini dulu." Kapten Zhu dan yang lainnya memimpin orang dan bergegas ke sini. Pan Wei tidak berpikir terlalu banyak. Setelah menyerahkan tas punggungnya ke pihak lain, dia juga melompat ke rel kereta bawah tanah. Saat ini, Ye Chong dan Bulstoy tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan dari kegelapan jauh di dalam orbit, terdengar suara pertempuran. Jelas, Ye Chong dan Bulstoy sudah bertarung jauh. Pan Wei mencari suara itu, dan mengikutinya. Ye Chong dan Bulstein bertarung. Harus dikatakan bahwa kekuatan Borster memang jauh lebih kuat dari kekuatan Ye Chong. Pan Wei mendengarkan suara itu, dan mengejar ke arah suara pertempuran. Dia berlari lebih dari 300 meter sebelum dia melihat Ye Chong bertarung dengan Borster. Saat ini, keduanya sedang berada di jalur kereta bawah tanah, bertengkar hebat. Bagian dalam jalur kereta bawah tanah sangat gelap. Hanya di garis dasar terdapat deretan lampu remang-remang. Dengan cahaya redup, Pan Wei hampir tidak bisa melihat sosok keduanya yang sedang bertarung. Yang bisa dia dengar hanyalah suara teredam, tinju ke daging, yang terus-menerus bergema di ruang bawah tanah kereta bawah tanah. Pan Wei tidak menyangka bahwa Bulstoy ini, meskipun bertubuh kecil, memiliki kekuatan yang sangat besar dan kecepatan yang sangat cepat. Untuk sementara, Ye Chong mengalami kesulitan berurusan dengan Borster, dan dia mundur dengan mantap. Saya hanya mendengar Bulstoy mencibir, "Nak, kamu sangat mampu melawanku untuk waktu yang lama, tetapi kamu masih harus mati pada akhirnya, hahaha," kata Bulstoy, sambil dengan cepat memutar tubuhnya, dong berjalan. Langsung di belakang Ye Chong mendengus dingin, bereaksi sangat cepat, berbalik dan menamparkan dupa. Ini adalah telapak tangan Fenxiang yang dia pelajari dari Jin Dalong saat dia bertarung melawan Jin Dalong di Istana Fenxiang. Segera setelah dupa dilepaskan, lingkaran api mengalir menuju Bulstein. Kegelapan di sekitarnya telah banyak diterangi. Di bawah cahaya api, Bulstein mencibir. Sosoknya berkilat, dan dia menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian, Bulstoy tiba-tiba muncul di belakang Ye Chong. Reputasi Raja Hantu ini sangat pantas, dan dia sulit dipahami. Ye Chong lengah, hanya untuk mendengar Bulstein muncul di belakangnya, tapi sudah terlambat untuk bereaksi. Mendengar senyum dingin Bulstein, dia memukul Ye Chong dengan keras. Sebelum Ye Chong sempat bereaksi, pukulan Bulstein sudah mengenai punggung Ye Chong. Ye Chong memuntahkan seteguk darah dengan puff, dan tubuhnya langsung dibuang oleh Bulstoy. Kemudian, Ye Chong menabrak dinding di sebelahnya dengan keras, menghancurkan dinding menjadi lubang besar. Saya melihat retakan di dinding semakin besar, dan ada suara retakan yang tidak menyenangkan. Kemudian, sedikit cahaya muncul dari celah itu. Melihat cahaya, Bulstoy tersenyum dan berkata, "Itu di sini." Mengatakan itu, Bulstoy menyerang Ye Chong lagi. Pan Wei memperhatikan dengan cemas dari belakang, dan hanya sempat berteriak, "Kakak Ye Chong, hati-hati." Pada saat yang sama, Bulstoy sudah mendekati Ye Chong, dan dia meraih Ye Chong. Menggunakan tubuh Ye Chong sebagai palu, dia menabrak dinding tadi lagi. Boom, dinding itu akhirnya terpotong, memperlihatkan sebuah lubang besar yang mengarah keluar. Ternyata semua ini direncanakan oleh Borster. Dia membujuk Ye Chong ke tempat ini hanya untuk menembus dinding dan melarikan diri. Kali ini, Ye Chong dipukuli begitu parah oleh Borster sehingga mulutnya terus berdarah,
dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya Dewa Naga, dan darah mengalir keluar dari dalam, menodai pakaiannya menjadi merah. Bullstay melempar Ye Chong ke tanah, dan berkata sambil mencibir, "Jadi hanya itu yang kamu punya? Kamu bisa menjaga dirimu sendiri." Pan Wei sangat khawatir Ye Chong akan dipukuli sampai mati oleh Bullstay. Tapi Bullstay mengabaikan Ye Chong, dan sepertinya ingin kabur dari lubang itu. Pada saat yang sama, hanya suara kereta yang bergesekan dengan rel yang terdengar dari kejauhan. Kereta bawah tanah berikutnya hampir tiba. Jalur kereta bawah tanah ini tidak lebar. Jika masih di jalur saat kereta bawah tanah tiba, semua orang akan tertabrak kereta. Kereta bawah tanah yang berjalan dengan kecepatan penuh tidak kalah kuatnya dengan prajurit tingkat prefektur puncak. Jika dia ditabrak kereta ini, apalagi Ye Chong, bahkan Bullstay, yang sekarang lebih unggul, pasti akan mati. Melihat Bullstay hendak kabur, Ye Chong berubah pikiran dan menemukan cara untuk menghadapi Borster. Ye Chong tahu bahwa Bullstay sangat kuat, dan dia bukan tandingan Bullstay, tetapi dia bisa menggunakan kekuatan kereta. "Apakah kamu pergi sekarang? Kamu tidak menginginkan materi lagi?" Ye Chong bertanya dengan tiba-tiba. Bullstay hanya tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Materinya masih dari 3 set gerbong kami." Pan Wei tidak mengerti apa yang dikatakan Bullstay. Lagi pula, dia telah menyerahkan materi itu kepada orang-orang di saluran kedua. Dan Ye Chong Bai tidak peduli. Dia hanya berusaha menarik perhatian Bullstay. Pada saat ini, dapat dirasakan bahwa kereta itu datang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Ye Chong mengertakkan gigi dan nyaris tidak berdiri. Kemampuan Raja Hantu tidak lebih dari itu. Ye Chong tertawa. Wajah Bullstay menjadi dingin. "Apakah kamu berani meremehkanku?" Pada saat yang sama, trek sudah terlihat bergetar, dan dengungan kereta semakin dekat. Terlihat jelas bahwa kegelapan di kejauhan telah diterangi oleh lampu-lampu kereta api. Pan Wei cemas, melihat kereta bawah tanah akan segera lewat. Jika dia tidak lari, semua orang akan mati di sini. Ye Chong terus tertawa dan berkata, "Bukankah itu berarti setiap orang yang telah melihat Raja Hantu harus mati? Tapi aku masih hidup dan sehat. Dan aku akan memberitahu semua orang ketika aku kembali bahwa Raja Hantu adalah 3 kurcaci inci." Dia awalnya ingin kereta bawah tanah untuk membunuh Ye Chong dan Pan Wei, tapi dia berubah pikiran sekarang. "Oke, karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." "Kamu bisa mati," kata Bullstay. "Bahkan jika dia membunuh Ye Chong dan melarikan diri, masih ada waktu." Saat dia mengatakan itu, Bullstay mengepalkan tinjunya, dan dengan sekejap, dia bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ye Chong. Dan pukulan Bullstay hendak mengenai dada Ye Chong. Jika pukulan ini jatuh, itu bisa menghancurkan hati Ye Chong. Wajah Pan Wei menjadi pucat karena ketakutan. Dalam sekejap mata, mata Ye Chong tiba-tiba berubah ungu. Pada saat yang sama, lingkungan Ye Chong dan Bullstay langsung dikelilingi oleh warna ungu. Ye Chong mengaktifkan domain Dewa Naga miliknya. Untuk sesaat, Bullstay merasa seolah-olah memasuki ruang yang kental. Pukulan awalnya yang sangat kuat tampaknya mengenai cairan kental dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Apalagi, Bullstay merasa kekuatannya sendiri juga ditekan. Bullstay terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki tipuan seperti itu. Detik berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chong membanting telapak tangannya dan mendarat di Bullstay. Di saat yang sama, pukulan Bullstay juga mengenai Ye Chong. Di sisi lain, kereta sudah mendekat, lampu menerangi sekeliling Ye Chong dan Bullstay, dan kereta membunyikan klakson keras. Meski ada penyangga wilayah Dewa Naga, kekuatan pukulan Bullstay masih sangat besar. Dengan satu pukulan, Ye Chong memuntahkan seteguk darah, seolah semua meridian di tubuhnya hancur. Namun, semua ini masih dalam perhitungan Ye Chong. Dia terpesona oleh pukulan Borster, dan dengan kekuatan pukulan ini, dia terbang lurus ke arah Pan Wei. Saat melewati Pan Wei, dia memeluk Pan Wei,
lalu terbang menuju pintu keluar yang baru saja dihancurkan tanpa henti sama sekali. Bullstay memandang Ye Chong dan terbang menuju pintu keluar. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Dia tertangkap oleh tipuan Ye Chong. Namun, sekarang sudah terlambat. Dia juga mendapatkan telapak tangan Ye Chong. Meski serangan Ye Chong tidak bisa melukainya, tetap saja membuat gerakannya mandek. Bajingan, Bullstay memandang Ye Chong dengan kejam. Aku akan membunuhmu hari ini. Tetapi pada saat ini, Bullstay tiba-tiba merasakan cahaya yang kuat berkedip di belakangnya. Bullstay menjadi pucat karena kaget, dan ketika dia melihat ke belakang, kereta sudah mendekat. Saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya mendengar puff, dan Bullstay bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan dia ditabrak kereta dan berubah menjadi daging cincang. Adegan terakhir yang dia lihat sebelum kematiannya mungkin adalah kereta yang datang dengan kecepatan tinggi. Meski Borster telah berlatih dengan sangat baik, manusia masih terlalu kecil di depan mesin sebesar itu. Pada saat yang sama, setelah kereta menabrak Borster, tidak berhenti sama sekali, terus bergerak maju, dan hendak menabrak Ye Chong dan Pan Wei. Keduanya belum melewati pintu keluar. Pan Wei melihat cahaya terang yang semakin dekat, dan merasakan keputusasaan di dalam hatinya. Sepertinya sudah terlambat, tapi merupakan semacam kebahagiaan bisa mati bersama brother Ye Chong. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Pan Wei. Memikirkan hal ini, Pan Wei memeluk Ye Chong dengan erat. Ye Chong juga merasakannya. Pan Wei mempertahankan kekuatannya sendiri, yang membuatnya jauh lebih kuat. Tetapi dia mengertakkan gigi, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Detik berikutnya, kereta meraung lewat, dan hampir pada saat yang sama, Ye Chong memeluk Pan Wei, dan akhirnya bergegas keluar dari pintu keluar dan melarikan diri dengan selamat. Di luar pintu keluar adalah bagian dalam area pemandangan Danau Suidi. Sebagai kota Jinling, Danau Suidi adalah tempat pemandangan yang sangat terkenal, dan bangunan di sekitarnya sangat indah. Mereka berada di hutan kecil di tepi danau, tidak jauh terdapat hotel di area pemandangan, serta berbagai tempat makan dan hiburan. Di sisi lain, ada danau tetesan air yang tak berujung, yang sangat luas dan tenang. Dari kejauhan, seluruh danau terlihat seperti setetes air. Di tengah danau telah dibangun taman bermain, ada banyak orang di sana, dan samar-samar terdengar tawa. Setelah keluar, Ye Chong tidak bisa bertahan lagi, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Pan Wei memeluk Ye Chong dan bertanya, "Kakak Ye Chong, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu akan mati?" Mata Pan Wei dipenuhi dengan air mata yang jernih. Pada saat ini, Ye Chong hampir tidak memiliki tenaga untuk berbicara. Dia ingin tersenyum pada Pan Wei, tetapi tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lagi. Harus dikatakan bahwa kekuatan Borster memang terlalu kuat, jauh lebih kuat dari Ye Chong. Jika bukan karena Ye Chong menggunakan Dragon God Domain di saat-saat terakhir untuk memblokir langkah Bullstay selama setengah detik, dan kemudian kereta datang dan menjatuhkan Bullstay sampai mati, saya khawatir Bullstay akan menang sekarang. Memikirkan hal ini, Ye Chong akhirnya mengerti. Tak heran kali ini misi kelas B, memang sangat berbahaya. Melihat Ye Chong muntah darah lagi, Pan Wei menangis di sampingnya. "Oh, apa yang bisa saya lakukan, Saudara Ye Chong? Jangan mati. Apa yang akan saya lakukan jika Anda mati? Saya akan memberikan seluruh tubuh saya. Anda masih harus bertanggung jawab padaku. Kamu akan mati. Kepada siapa aku harus pergi?" Pan Wei berbicara omong kosong dengan tergesa-gesa. Ye Chong ingin menghibur Pan Wei, tetapi dia benar-benar tidak punya tenaga, jadi dia harus membiarkan Pan Wei berbicara omong kosong. Pada saat ini, Pan Wei tiba-tiba melihat sebuah perahu kecil perlahan mendekat di danau, dan ada seseorang yang berdiri di atas perahu itu. Jelas, orang itu tidak memperhatikan Pan Wei dan Ye Chong. Ketika Pan Wei melihat orang ini, dia sangat gembira. "Bagus, kita selamat." Segera setelah itu,
Pan Wei ingin melambaikan tangannya untuk menarik perhatian orang lain, dan memanggilnya. Tapi saat ini, Ye Chong tiba-tiba menjadi waspada dan segera menghentikan Pan Wei. Pan Wei berkata, "Kakak Ye Chong, dia adalah salah satu dari kita. Dia dikirim oleh saudari Jia Yin." Ye Chong melirik pria itu, dan hampir tidak mengatakan 3 kata, "Monyet air." Pan Wei terkejut, seketika mengerti apa maksud Ye Chong. Mungkinkah pihak lain bukanlah seseorang yang dikirim oleh Zhu Jiayin, tetapi orang terakhir di antara 3 gerbong, monyet air. Semakin Pan Wei memikirkannya, semakin dia merasa masuk akal. Dia diam-diam mengutuk, dia sangat bodoh, bagaimana dia bisa dibodohi oleh pihak lain dengan begitu mudah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pan Wei bertanya. Ye Chong mencoba yang terbaik dan mengatakan satu kata, sembunyikan. Maksudnya adalah bersembunyi di sini dulu, agar monyet air tidak mengetahuinya. Ye Chong tiba-tiba teringat salah satu temannya, Lu Wen. Ketika Lu Wen berbicara, dia hanya melontarkan beberapa kata setiap saat. Tampaknya berbicara seperti ini memang sangat menghemat tenaga. Keadaan Ye Chong saat ini sedang tidak baik, jika monyet air mengetahuinya, mereka pasti akan mati. Pan Wei mengangguk, lalu memeluk Ye Chong dan berbaring tengkurap. Mereka dikelilingi oleh tanaman air yang tinggi dan pohon-pohon kecil. Bahkan jika monyet air melihat ke sini, mereka tidak dapat melihatnya. Ye Chong berbaring di pelukan Pan Wei. Hanya merasakan tubuh Pan Wei manis, dan sangat lembut, yang cukup nyaman. Setelah waktu yang tidak diketahui, Pan Wei diam-diam mengangkat kepalanya, mendongak, dan menemukan bahwa monyet air di sana telah menghilang. Baru kemudian Pan Wei menghela nafas lega, "Kakak Ye Chong, dia sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Chong berkata, "Hotel." Pan Wei tahu apa yang dimaksud Ye Chong. Mereka pergi ke hotel untuk bersembunyi dulu. Biarkan Ye Chong pulih. Saya khawatir monyet air akan datang mencari di sini jika dia tidak melihat Bullstay muncul. Setelah itu, Pan Wei berdiri dengan Ye Chong di punggungnya, dan berjalan menuju hotel tidak jauh dari sana. Ye Chong meninggalkan pelukan Pan Wei, merasa sedikit enggan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Zhu Jiayin telah tiba di posisi yang disediakan oleh Trovsky. Ini adalah gudang yang ditinggalkan, sangat tersembunyi. Zhu Jiayin bergegas masuk dengan anggota timnya, tetapi Wang Zhongyu tidak ditemukan. Gudang itu kosong, mereka tidak tahu bahwa ada teropong yang mengawasi mereka di gedung tinggi tidak jauh dari gudang. Di belakang teropong adalah mata Bomberman Trovsky. Di sebelah Trovsky, ada seorang pria yang diikat, yaitu Wang Zhongyu. Sambil memegang teropong, Trovsky mencibir, "Tampaknya orang-orang ini benar-benar datang untuk menyelamatkanmu." "Kamu pembohong," Wang Zhongyu berkata. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ketika Trovsky menelepon sebelumnya, Wang Zhongyu juga ada di samping dia. Namun, yang ditinggalkan Trovsky semuanya adalah alamat palsu, atau alamat gudang tempat mereka tinggal sebelumnya. Setelah panggilan tersebut, Trovsky membawa Wang Zhongyu ke lokasi baru ini. Jelas, ini adalah trik Trovsky, dan dia tidak ingin melepaskan Wang Zhongyu. Tetapi mengapa Trovsky melakukan ini? Wang Zhongyu bingung. Trovsky tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa jika Anda ingin tahu mengapa, sebaiknya saya memberitahu Anda." Kemudian, dia tertawa liar 2 kali, dan melanjutkan, "Bajingan ini telah menyelidiki saya begitu lama. Orang-orang di 3 gerbong saya diselidiki dengan santai. Saya ingin memberi mereka pelajaran dan meledakkan mereka semua sampai mati, hahaha." Mendengar ini, Wang Zhongyu terkejut, Kamu. Haha, namun, ini hanya salah satu alasannya, dan di sana adalah alasan lain yang lebih penting, yaitu, saya sengaja menarik mereka ke sini," kata Trovsky. Kemudian dia mulai memamerkan rencananya. Ternyata sejak awal, semuanya sudah direncanakan oleh Trovsky. Setelah dia menangkap Wang Zhongyu, dia menggunakan Wang Zhongyu untuk memeras Ye Chong dan yang lainnya dengan imbalan informasi.
Trovsky tahu bahwa pihak lain pasti akan setuju. Tetapi selama proses pertukaran, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melacak para penculik dalam upaya menyelamatkan Wang Zhongyu. Oleh karena itu, Trovsky berubah untuk mengatur Borster yang paling kuat untuk menyelesaikan tugas transaksi. Nyatanya, Trovsky juga tahu di dalam hatinya bahwa hanya memiliki bahan penelitian ini tidak terlalu berguna, dan Wang Zhongyu juga perlu dibawa kembali. Jadi Trovsky tidak pernah berpikir untuk menggantinya sejak awal. Dia mengirim Borster untuk mengumpulkan bahan penelitian, dan kemudian dia naik turun kereta bawah tanah lagi, membuang para pengejar. Jika tidak ada Ye Chong yang mencegat di terminal, setelah Bullstay tiba di terminal, dia akan mengikuti rute yang telah ditentukan, keluar dari pintu keluar kereta bawah tanah, dan kemudian pergi ke Danau Suidi, di mana ada monyet air untuk menjemputnya, dan kemudian mereka berdua pergi dengan perahu bersambung.